buat dua sesi ya. Yang pertama 3 penanya, kemudian akan kita kumpulkan 3 pertanyaan, lalu dijawab sekaligus, dan kita buka segmen berikutnya 3 pertanyaan lagi dan juga dijawab sekaligus oleh narasumber. Saya bagi mungkin karena ada 2 ya. Yang pertama Pak Juli ya. Kemudian yang kedua Bapak. Kemudian yang ketiga saya. Ya. 3 pertanyaan, silakan disampaikan singkat dan langsung to the point supaya narasumber kita dapat segera menangkap maksud pertanyaannya. Terima kasih. Berdiri aja, Bu. Namanya disebut dari sekolah mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurhasanah. Saya berasal dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saya perwakilan dari Aksi Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Aksi sudah membawa saya ke seminar nasional yang sangat luar biasa ini. Dan saya ingin bertanya, mohon izin Ibu, Bapak narasumber yang di depan, Kepres nomor 17 tahun 2022 yang intinya tentang rehabilitasi dan bantuan sosial korban pelanggaran HAM, di garis bawah di sini adalah korban pelanggaran HAM. Nah, di mana dalam pasal 3 huruf B itu berupa A. Rehabilitasi fisik, B. Bantuan sosial, C. Jaminan kesehatan, D. Beasiswa, yang E. Rekomendasi lain untuk kepentingan korban dan keluarga. Nah, begitu banyaknya yang pemerintah ingin lakukan terhadap Kepres, kemudian ada Impres 2 tahun 2023, ada juga Kepres yang lainnya juga, nomor 4 tadi juga saya baca ada. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa harapan dari Ibu selaku dari korban, ya, maksudnya sudah korban, harapan dari Ibu kepada kami selaku guru sejarah se-Indonesia yang pada hari ini ada di sini. Harapan Ibu itu apa terhadap kami, terhadap Kepres yang saat ini sedang ada di Mahkamah Agung? Di tengah banyaknya komentar yang mengatakan bahwa sejarah hanya memberi warisan dendam kepada generasi masa kini. Itu saja Bapak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang ketiga, silakan sebut nama dan dari mana Pak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Narasumber yang saya hormati, saya Sudarso dari SMA Negeri 12 Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebetulnya masalah tentang gerakan 30 SPKI ini bagi saya yang kurang 5 tahun lagi pensiun sebagai guru sejarah itu sudah selesai. Dan dari beberapa narasumber atau dari beberapa sumber yang saya baca selama ini dalam mengajarkan kepada siswa, bahwa pelakunya itu benar-benar PKI, ya, pelakunya itu benar-benar PKI, dan saya ajarkan seperti itu kepada anak-anak kita, generasi kita. Namun di akhir-akhir ini guru-guru yang muda itu mulai kebingungan karena ada hal-hal yang mau memutarbalikkan fakta bahwa tadi justru yang pelakunya itu justru sebaliknya, sejarah akan diputarbalikkan seperti itu. Inilah yang perlu kita waspadai. Peristiwa itu sudah terjadi, tapi bagi kami bahwa jangan lagi terjadi peristiwa seperti yang itu lagi. Itu intinya. Jangan lagi terjadi peristiwa seperti itu lagi. Karena apa? Karena bangsa ini akan hancur, akan rusak kalau terjadi seperti itu. Tapi peristiwa itu tetap kita bunyikan, kita dengarkan, supaya generasi muda itu ke depan tahu bahwa sejarah perjalanan bangsa pernah mengalami sejarah kelam. Para jenderal kita dihabisi itu sebagai ukuran, sehingga anak-anak generasi muda kita
terus untuk maju berkaca dari pengalaman yang lalu itu, sehingga untuk maju ke depan yang lebih baik. Dari beberapa narasumber kan jelas, dari Ibu sudah jelas sebagai pelaku, kemudian dari Pak, maksud saya pelaku sejarah yang menyaksikan. Maksud saya pelaku sejarah menyaksikan pada saat itu, Ibu menyaksikan langsung. Pertanyaannya Pak? Ya, itu yang saya maksud. Dari Pak Kiki tadi sudah jelas fakta-faktanya, dari narasumber yang terakhir tadi sudah juga jelas menyampaikan bahwa jangan lagi ada seperti itu. Pertanyaan saya pada semua narasumber, kami sebagai guru sejarah, intinya sudah final bahwa pelaku gerakan 30 SPKI adalah dalangnya adalah PKI. Itu final. Itu bagi kami adalah final, dan kita akan tetap mengajarkan seperti itu, tapi untuk generasi ke depan supaya jangan kehilangan sejarah. Saya kira itu. Bagaimana dengan komentar itu? Terima kasih para narasumber. Maksud saya mau minta komentarnya para narasumber dengan apa yang kami ajarkan kepada siswa kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarso dari Kemdikbud. Berikutnya boleh disebutkan nama juga Bu, dan dari mana? Dari sini aja. Ya, terima kasih. Saya Wida dari Manado. Isi saya berangkat, saya kelahiran tahun 1965 bulan Mei. Jadi peristiwa G30 SPKI berarti saya sekitar umur 6 bulan. Kemudian saya diangkat menjadi PNS tahun 1989. Saya ingat sekali ada aturan seperti ini. Teman-teman juga ibu bapak ya, yang udah mau pensiun, saya juga 2 tahun lagi, itu wajib syaratnya mengisi surat tidak terlibat G30 SPKI. Saya bangga ibu, papa saya sekalipun bukan seorang jenderal, saya adalah seorang pensiunan Angkatan Laut. Pernah bertugas di Belawan, saya kelahiran Belawan, Sumatera Utara. Nah, yang saya ingin tanyakan berkaitan, kita tahu bersama dalam pembelajaran sejarah itu di masa Orde Baru, di masa Presiden Soeharto itu ada tentang kewaspadaan nasional dalam menyikapi bahaya laten. Nah, apakah sekarang ini menjadi prasyarat, maaf ya, karena itu kan masuk dalam tubuh ABRI kan ibu, bapak ya, narasumber kita semua. Apakah kalau cuma maaf, kita kan guru sering minta syarat bukan hanya nilai akademik, bukan prestasi, tapi ini masalah wawasan kebangsaan, mental. Jangan lagi jadi hal-hal yang seperti pernah terjadi di 58 tahun lalu. Jadi semoga saya nggak salah tanya ya, apakah ada syarat-syarat seperti itu ya? Jangan hanya fisiknya, tapi mentalnya. Lalu dalam memutuskan benang-benang merah. Kalau dulu kan ada istilah bersih diri, bersih lingkungan. Nah itu kayaknya dihapuskan. Nah, jadi saya minta petunjuk, jangan saya salah. Ketika saya memaparkan, saya taruh ekstrim, ada golongan A, golongan B, golongan C. Ternyata itu udah seperti itu lah. Ntar lagi maaf ya. Jadi saya mohon petunjuk, ibu bapak narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Untuk yang pertama itu Kepres nomor 17 dan Inpres tadi begini Pak. Sebelum itu Kepres itu sebetulnya kami sudah dengar tingkat pembinaan dan kami menulis surat melalui FSAB Forum Silaturahmi Anak Bangsa untuk bertemu dengan Pak Menko Polhukam yang sekarang jadi calon wakil presiden. Tapi saya tidak diterima. Saya bersama beberapa teman tidak diterima. Saya diterima oleh staf beliau dan menyatakan kami juga heran tuh kok Kepresnya sudah tanda tangani. Itu juga di dalam suara kementerian saja tidak ada koordinasi. Jadi mungkin Pak Kiki lebih tahu karena beliau adalah bagian dari PPPH. Mungkin belum bisa menjelaskan. Jadi saya sendiri tidak tahu bahwa itu terjadi. Kemudian keluar Inpres, saya hanya menonton di televisi saja apa yang disampaikan oleh Pak Alhamsyah tadi, bahwa Pak Jokowi menyatakan dia tidak minta maaf ya, tapi dia mengakui terjadinya pelanggaran. Tapi di televisi ILC yang diundang itu Ilham Aidit, Ilham mengatakan
bahwa dengan adanya impres itu menunjukkan bahwa negara kita maaf kepada PKI. Itu sangat menyakitkan tentu, apalagi kami anak-anak yang menyaksikan betapa brutal dan kejamnya peristiwa itu. Lalu ketemu dengan Pak Alamsyah, karena ini adalah produk hukum dan tadi Bapak sudah menjelaskan APBN dan APBD, nanti dananya dari situ kepada gubernur, bupati, wali kota semua diinstruksikan untuk mengambil dana dari situ, tapi tidak ada persetujuan DPR, tidak ada persetujuan siapa-siapa. Artinya digugatlah oleh kami anak-anak keluarga pahlawan revolusi, kebetulan adik saya Mas Untung, adik saya Mas Edi dan saya dan beberapa purnawirawan angkatan darat. Ada lagi yang baru nih ya Pak ya, atau iya, ada lagi beberapa perwira. Kalau ulama dari Jawa Timur, ulama dari Jogja, dari Kalimantan, semua mengatakan harus dicabut. Itulah yang kami minta melalui Bapak Alamsyah, beliau yang akan bertarungnya untuk bisa mencabut itu karena tidak sesuai. Itu kalau mau adil bijaksana, adil bijaksana. Saya katakan sampai dengan hal ini negara itu memecah belah bangsa. Sampai iya, kita yang tadi sudah diam, tidak tiba-tiba keluar yang seperti ini. Itu sejarah baru tadi Bapak Alamsyah. Jadi itu yang kita tunggu hasilnya karena menurut Pak Alamsyah majelis hakimnya sudah terbentuk. Tapi kalau di Mahkamah itu kan tertutup ya Pak, sehingga tidak tahu lagi. Iya, tapi mereka tidak pernah menjawab ya Pak ya. Yang sulitnya di negara kita itu semuanya itu sudah tertutup. Tapi kami berusaha ya, kami berusaha untuk bertemu nggak bisa. Kemudian masalah apa ini? Jadi Bapak 18 tahun film G30S Pengkhianatan tidak diputar, 18 tahun supaya orang itu lupa, supaya bangsa ini lupa dengan peristiwa itu. Ketika Pak Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio mengajak nonton bareng, pecah itu semua dari anak usia yang paling muda sampai umur 50, itulah yang harus akan sejarah kita. Sangat terjadi kalau ibu bapak guru pernah kita ibu bapaknya ada pembunuhan saya tidak tahu, tapi minimal ya sampai 100 bis setiap hari. Kalau satu misinya 40 orang, bapak ibu itu berapa ribu orang datang tiap hari untuk melihat yang namanya sumur orang tua kami dijebloskan ke dalam. Kemudian mungkin belum sempat ke rumah Jalan Lembang, ke rumah kejadian dengan kami bersama dengan peluru senjata Thompson, mungkin belum lihat. Tapi itu mereka berusaha menghilangkan itu. Dan saya di sini sebagai anak ayah, silakan Bapak Ibu guru membaca sebanyak-banyaknya literatur buku yang ditulis oleh saya, ditulis oleh Pak Kiki, ditulis oleh Pak Widilan, ditulis oleh semua ahli sejarah, untuk nanti Ibu bisa mengambil kesimpulan dari situ. Saya percaya Bapak Ibu akan menggunakan intuisinya yang paling dalam. Oh, memang benar ini yang benar, ini yang salah. Itu akan pilih. Jadi saya tidak membatasi film mau diputar atau tidak, tapi saya membuat video supaya mengimbangi. Dan sekarang Pak Mahfud kemarin bilang, silakan tulis sejarah. Ada kok dananya, ada siapkan dana. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin sejarah tersendiri tentang gerakan 30 September, silakan. Itu akan Bapak Ibu akan bisa menilai seperti apa. Mungkin Bapak ahli sejarah toh, ya, nanti tulis lagi jangan lupa. Kalau kita bikin film itu film kan mahal, ya. Jadi kita bikin video atau podcast itu kan lebih murah gitu ya. Nah, kemudian buku, saya bikin buku pada nggak baca. Rasanya sedih itu kalau kita bagi buku nggak dibaca malah di lemari. Oh ini dari Bu Abid ya, ada kebanggaan apa baca apa. Jadi jadi koleksi. Jadi lebih baik saya bikin video biar semua orang gitu. Nah, tentang film itu sekarang semua mau nonton film, dan saya juga heran bahwa seperti tahun ini semua televisi pasang film itu, semua televisi orang nyariin kami karena gara-gara Kepres dan Impres. Nah, jadi nanti Pak Alamsyah yang mesti melakukan yang terbaik ya Pak ya. Nah, kemudian dari apa tadi yang nomor 3 ini Pak ya, PKI. Ya,
tadi Ibu ada bilang ekstapol dulu ya, tapi zamannya Gus Dur, ET atau ekstapol hilang dari KTP, tidak ada lagi. Saya tidak pernah ke dulu, saya pernah terganggu, dimana saya lihat penderitaan korban dari PKI. Jadi waktu saya datang ke Pulau Buru, mereka ngumpet di belakang semua. Terus teman-teman saya bilang, ada ngomongnya di sini, saya diem aja. Ketika saya bilang, saya juga anak korban, keluar mereka semua, kuenya pun keluar, pisang goreng semua keluar. Dan iya, dan mereka senang gitu ya, artinya mereka bukan pelaku, mereka adalah dari kelompok B kalau nggak salah, kan namanya Pak B ya, B di kelompok itu B kalau nggak salah. Kalau yang A ada yang Mahmiluk itu beda, tentu bos-bosnya pentolan PKI semua dimahmilukkan dan hukuman mati atau hukuman tembak atau hukuman seumur hidup. Tapi ini tadi, mereka yang bisa cerita sedikit ya, sedikit lagi. Dulu orang-orang PKI itu ditahan di CPM Guntur. Oh ya, CPM Guntur di dekat rumah kita Jalan Lembang. Setelah 3 tahun mungkin mereka boleh keluar naik mobil jeruji itu dibawa ke rumah kita. Dia membersihkan halaman museum, rumput-rumput, tanah, bersih sekali. Lalu ibu saya tanya, ada berapa non? Ada berapa non semua? Ada 10 tawanannya, 2 CPM, 1 supir. Terus ada total sama saya sama ibu 15 orang. Ibu saya masak untuk 15 orang. Saya bikin tehnya, teh manis panas untuk mereka. Mereka tahanan PKI. Artinya di sini sebetulnya kalau non judicial apapun tidak sekalipun, kami itu sudah kalau ibu kecil dan ini sebetulnya kami sudah melakukan banyak pendekatan dan terutama ya Bu, waktu Pak Ketua MPR-nya Pak Taufik Kemas, dia merangkul semua dan kami merasa ya dimanusiakan lah gitu ya, dihargai. Toh kami bukan pelaku. Tapi kadang-kadang mulai di daerah seperti Pulau Buru, di Bantul itu mereka bisa menerima, tapi yang di pusat yang paling sulit. Karena apa? Banyak bisikan ya kayak presiden kan yang bisikan banyak sekali, jadi akhirnya lebih bingung. Nah ini juga terlalu banyak, akhirnya Ilha ngomongnya begini, nanti kalau ketemu si baik, orang tua, tapi habis itu ngomong sendiri, kayak gimana ya? Jadi beda kan, beda situasi. Jadi merasa dapat dukungan beda. Kalau dia di lingkungan kita baik manis-manis semua. Laten namanya. Ya itu laten. Iya. Tapi itu di pusat Pak. Di daerah-daerah saya rasa tidak seperti yang digambarkan seperti yang saya alami. Kali itu ada tuh ya. Kan Litsus. Saya pun di Litsus semua sama. Bersih diri, bersih lingkungan. Saya ini kalau kita mau bekerja di suatu tempat, kita di Litsus dulu. Waktu hati saya punya pakai di bapakku kok saya harus ya. Tapi itulah kita harus alami itu. Siapa yang Anda kagumi pemimpin di dunia? Kita Gorbachev, saking mantelnya. Iya. Tapi lulus aja tuh. Lulusnya apa dapat surat lulus. Itu maksud saya Bu. Jadi itu memang waktu itu masih seperti itu, Litsus ya, bersih lingkungan, ada itu. Tapi sekarang sudah tidak ada kan? Sekarang yang penting sebenarnya wawasan kebangsaan itu penting. Dan yang penting sekarang itu adalah pangan itu tersedia rakyat itu bisa membeli dengan mudah. Ini yang enggak ada seperti itu. Terus sekarang berapa harganya? 20. Harga beras minyak.